Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan Indopol dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan rilis survei terkait dinamika politik elektoral menjelang Pilkada 2024 di Kabupaten Kampar. Kawan-kawan Indopol, kita mengetahui bahwa Pilkada serentak 2024 ini akan dilakukan tanggal 27 November. Menarik, kita akan saksikan satu kabupaten di Provinsi Riau yang dinamika politiknya cukup dinamis ya. Jadi beberapa pasangan calon mengalami kenaikan signifikan, ada yang kemudian turun juga signifikan. Kita saksikan. Nanti saya akan sampaikan. Yang pertama, survei ini bertujuan untuk melihat tren. Jadi Indopol ini telah melakukan survei 3 kali dalam 3 bulan belakang ini. Jadi kita bisa melihat tren popularitas, tren kedisukaannya, kemudian tren elektabilitas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tujuan survei ini jelas untuk melihat bagaimana preferensi pemilih masyarakat Kampar terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati Kampar terkait usia, kemudian pendapatan, pekerjaan, bahkan di pendidikan. Nanti kita bisa lihat bagaimana pasangan calon itu didukung. Kemudian metodologi survei ini seperti pada umumnya, jadi kami menggunakan multi-stick random sampling, kemudian dengan 600 responden di 21 kecamatan, di mana kriteria responden ini yang berumur 17 tahun atau yang memiliki hak pilih. Margin of error dalam survei ini plus minus 4% pada tingkat kepercayaan 95%. Waktu wawancara masih hangat ini ya, 13 sampai 17 November 2024. Kenapa ini cukup singkat, dalam 4 sampai 5 hari kami lakukan wawancara udah selesai karena pertanyaannya memang tidak terlalu banyak ya di akhir-akhir ujung dari Pilkada serentak ini. Kemudian quality control kami lakukan berlapis, spot check, kemudian callback responden dan foto GPS. Jadi surveyor mengirimkan foto GPS yang di mana dia pada saat mengambil data dari kelurahan, RT, bahkan pada saat wawancara. Penarikan responden bertingkat multi-stick random sampling mulai dari kecamatan, itu kita proporsi, semua 21 kecamatan kita ambil, kemudian desa dan kelurahan ini kita random, kemudian RT, pilih ada 5 RT dalam satu PSU, primary sampling unitnya, itu kemudian di dalam satu RT kita ambil 2 responden, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Untuk kuesioner ganjil laki-laki, untuk kuesioner bernomor genap perempuan. Sebaran responden seperti nampak di layar kami ini, jadi mulai dari Kecamatan Bangkinang sampai 13 Koto Kampar kita berdasarkan DPT dari KPU Kampar 2024, kemudian kita proporsi berikut hasilnya, kemudian terkait validasi distribusi responden, laki-laki perempuan kami menggunakan jumlah yang sama karena tidak terlalu gap-nya antara laki dan perempuan yang tidak terlalu signifikan. Kemudian di agama, di sini juga tidak ada bias yang terlalu signifikan, jadi Islam 96 di sampelnya, kemudian populasi 99,1, gap-nya minus 2,4, tidak terlalu jauh juga. Kemudian Protestan juga seperti itu, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terkait profil responden, hasil survei ini di rentang usia, jadi usia muda ini sekitar 48,83%,
dari 17 sampai 40 tahun, kemudian di usia yang cukup tua itu 51,16%, berusia 41 tahun ke atas. Jenjang pendidikan yang paling banyak di Kampar itu adalah tamat setingkat SMU ataupun MA. Ini ada 48,67%. Pekerjaan, ini karena proporsi jumlah perempuan banyak, maka ada 32% itu yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Kemudian peternak ya, petani dan peternak itu ada 24%. Kemudian usaha mandiri wira swasta ada 17,83%. Tiga profesi ini yang mendominasi di Kabupaten Kampar. Kemudian terkait pendapatan, umumnya ini ada 25% tidak berpenghasilan, kemudian ada 24,83% itu sekitar 2 juta sampai 3 juta, dan 23,67% 1 juta sampai 2 juta. Terkait etnis, mayoritas etnis yang ada di Kabupaten Kampar adalah Melayu Oju 47%, kemudian Jawa 30%. Kemudian tingkat kedikenalan, popularitas, dan tingkat kedisukaan elektabilitas. Apa hasilnya? Sebagai berikut. Saya mengambil individu ini ya, popularitas individu, Repol dengan tingkat popularitas sebesar 77,3%, dengan tingkat kesukaan sebesar 79,31%. Yuyun Hidayat 73,67%, dengan tingkat kesukaan sebesar 83,48%. Yang ketiga adalah Rahmat Jefari Juniardo, ini tingkat popularitasnya sebesar 72,33%, dengan tingkat kedisukaan 78,11%. Yang keempat, Edwin Pratama Putra, 66,67% popularitas dan tingkat kesukaan cukup tinggi, 83,75%. Yang kelima adalah Yusri, 65,33% dengan tingkat kedisukaan sebesar 79%. Kemudian Ahmad Yusar, 63,5% dengan tingkat kedisukaan 69,82%. Kemudian Miss Harti 59,33% dengan tingkat kedisukaan sebesar 75%. Kemudian Rahmat Pramono, Rinto Pramono sebesar 56,83% dengan kedisukaannya cukup tinggi juga 80,94%. Sementara terkait popularitas dan elektabilitas pasangan calon, Repol Ardo ini sebesar 79,17% dengan tingkat kedisukaan sebesar 78,53%. Yuyun Hidayat Edwin ini sebesar 74% dengan tingkat kedisukaan cukup tinggi 84,01%. Ahmad Yusan Mezharti sebesar 66,17% popularitasnya, tingkat kedisukaannya sebesar 73,30%. Yusri Rinto 64,67% popularitas dengan tingkat kedisukaan 78,9%. Tren popularitas ini, pasangan calon ini umumnya meningkat. Umumnya meningkat dari bulan September, Oktober, di November ini umumnya meningkat. Kesimpulannya pasangan Repol Ardo naik sebesar 11,34%, kemudian pasangan Yuyun Edwin sebesar 14,33% tingkat naiknya. Kemudian pasangan Yusar Mizharti naik sebesar 7,%. Kemudian pasangan Yusri Rinto naik sebesar 10,67%. Jadi yang naik cukup signifikan adalah pasangan Yuyun Edwin, kemudian Yusri Rinto. Ini Repol Ardo juga cukup tinggi, yaitu 11,34% naiknya. Teman-teman Indopol, ini yang ditunggu-tunggu. Dinamika elektabilitas. Bagaimana hasilnya? Seperti ini.
kita di bab top of mind ya, pertanyaan top of mind. Pertanyaan ini sangat berkualitas, pertanyaan terbuka, tidak ada nama, tidak ada foto. Jadi nilainya cukup signifikan ya. 30,33% itu di dukungan untuk Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra. Kemudian 23,83% Repol Ardo. Kemudian 14,17% Yusri Rinto. Kemudian Ahmad Yusar dan Misharti ada 11,17% dan lainnya 0,83% dan yang belum menentukan pilihan sebesar 19,67%. Kalau dilihat dari trennya, tren top of mind ini, jadi pasangan Repol Ardo, Yusri, Yuyun Hidayat, Edwin ini mengalami kenaikan. Sementara Ahmad Yusar dan Misharti itu ada penurunan, gitu ya, trennya turun, gitu. Di bulan September, di bulan Oktober ini pasangan Repol Ardo 22,17%. Nah, sementara di bulan November ini 23,83% naik. Yusri di bulan Oktober 9,5% naik menjadi 14,17. Kemudian Yusar ini 17,83 di Oktober, turun di November 11,17%, dan Yuyun Hidayat cukup signifikan naiknya. Ini dari bulan Oktober 19,33%, naik menjadi 30,33%. Sementara undecided voter atau yang belum menentukan pilihan, ini trennya dari 3 bulan terakhir ini turun hingga 19,67%. Itu top of mind. Nah, sekarang bagaimana elektabilitas? Pertanyaan tertutup. Pertanyaan tertutup ini ada foto, ada nama, simulasi kertas suara. Jadi ada kartu bantu yang seperti kertas suara. Hasilnya di posisi pertama adalah Yuyun Hidayat dan Edwin Pratama Putra dengan dukungan 32,33%. Yang kedua, posisi kedua adalah Repol Ardo sebesar 26,33%. Kemudian posisi ketiga Yusri Rinto 16,83%, Ahmad Yusar Misharti sebesar 12,67% dan undecided voter 11,83%. Menarik ya. Jadi sangat dinamis. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Sementara kesimpulan dari survei elektabilitas ini, pasangan Repol Ardo itu mengalami stagnan. Dari survei bulan Oktober, bulan kemarin, sebesar 26,5%, di survei Indopol November ini sebesar 26,33%. Jadi ya saya simpulkan stagnan lah ya. Kemudian Yusri Rinto ini cukup naik, cukup mengalami peningkatan dari 12,67% menjadi 16,83%. Yusar ini turun dari 20,17% bulan Oktober turun menjadi 12,67%. Sementara Yuyun Hidayat, Edwin Pratama Putra dari 22,83 di bulan Oktober naik menjadi 32,33%. Undecided voter turun. Bagaimana sebaran elektabilitas ini di dapil ya? Pasangan Repol Ardo ini umumnya besar di dapil 5 dan dapil 6. Ya, dapil 5 sebesar 27,5%, dapil 6 sebesar 65%. Pasangan Yusri ini umumnya dia besar di dapil 5, 27,5%. Kemudian pasangan Ahmad Yusar Misharti ini besar di dapil 5, sebesar 23,8%. Dan pasangan Yuyun Edwin ini umumnya di dapil 1, 2, 3, dan 4. Ya, menang di dapil 1, 2, 3, dan 4. Di dapil 1 sebesar 45,4%, di dapil 2 sebesar 30%, dan di dapil 3 sebesar 31,4%, dan dapil 4 sebesar 42,1%. Ini sebaran
dukungan paslon calon bupati dan wakil bupati Kampar. Sementara untuk kategori demografi, usia, ini Repol Ardo umumnya Gen Z, ya ada 41,7%. Kemudian Yusri umumnya di generasi X dan Baby Boomer 18 sampai 21,4%. Ahmad Yusar ini umumnya Gen Z dan milenial, ya. Sementara Yuyun Hidayat dan Edwin ini umumnya di generasi milenial ke atas, jadi umur 25 ke atas. Ya. Terkait pendidikan, Repol itu untuk tamat SD cukup besar, kemudian dan tamat S1 ini cukup besar, kemudian Yusri tamat SD dan tidak tamat SD, kemudian Ahmad Yusar banyak didukung oleh lulusan D1, D3, sementara Yuyun Edwin umumnya tingkat SMP ke atas. Ya. Jadi SMP, SMA, D1 dan S1 ini juga cukup besar. Terkait pekerjaan, ini menarik, jadi Repol Ardo ini didukung oleh ASN, ada 44,4%, kemudian pegawai swasta, petani peternak, sektor real, dan pelajar dan mahasiswa. Sementara Yusri ini cukup besar di pedagang, kemudian pensiunan, dan yang belum bekerja. Ahmad Yusar ini umumnya ini didukung oleh para pedagang, kemudian guru honorer Pemda guru, ya. Sementara Yuyun Edwin ini umumnya honorer Pemda guru ini besar 42,9%, kemudian pedagang, sektor informal, ibu rumah tangga, pensiunan, pelajar dan yang tidak bekerja. Sementara itu terkait pendapatan, pasangan Repol Ardo umumnya kelas menengah ke atas, ya. Ini pendapatan 3 juta sampai 4 juta, ini cukup besar Repol Ardo. Kemudian Yusri ini hampir sama, jadi kelas menengah ke atas. Ahmad Yusar kira-kira menengah ke bawah. Ya. Sementara Yuyun dan Edwin ini juga menengah ke bawah. Nah, itu perbedaan dukungan mereka. Terkait sebaran berdasarkan partai politik, ini sebenarnya mengkonfirmasi, ya, cuma ada beberapa yang tidak sesuai dengan partai dukungan. PKB itu tersebar di 3 paslon. Pertama yang paling tinggi adalah Repol Ardo, itu 35,9%. Kemudian hampir sama ini 25,6 antara Yuyun Hidayat, Edwin Pratama Putra dan Ahmad Yusar. Tuh, kemudian Partai Gerindra kemana? Paling besar berada di Yusri 28%, kemudian Yuyun Hidayat Edwin itu 25%, kemudian Repol 24%. Kemudian PDIP kemana? Paling besar hampir sama ini di Yusri dan Ahmad Yusar 29,2 sama-sama, kemudian Yuyun Hidayat 20%, sementara Ardo 16,7%. Partai Golkar umumnya di Repol Ardo ada sebesar 40,6%, di Yuyun Edwin sebesar 20%, Yusri 17% dan Ahmad Yusar 16%. Partai Nasdem umumnya di Yuyun Hidayat 31%, kemudian di Repol Ardo 27,6%, kemudian di Yusri 17% dan Yusar hanya 16%. Kemudian PKS umumnya di Yuyun Hidayat Edwin 53,1%, kemudian 18,5% di Repol Ardo, di Yusri 13%. PAN ini 52,4% di Yuyun Hidayat, kemudian Partai Demokrat Yuyun Hidayat sebesar 29% dan Repol sebesar 22,6%. P3 umumnya di Yuyun Hidayat Edwin Pratama Putra. Teman-teman Indopol, kita mengukur head to head, ya. Head to head ini hasilnya cukup menarik. Jadi saya mensimulasi head to head antara Repol Ardo dan Yuyun Edwin itu 41,17% itu Yuyun Hidayat dan Edwin, kemudian 38,67% itu Repol Ardo, sementara yang belum menentukan pilihan 20
17%. Tapi ketika ini diproyeksikan yang tidak menjawab ini kedua pasangan ini, itu semuanya unggul di Yuyun Hidayat dan Edwin. Ada sebesar 54,33%, sementara Repol Ardo 45,67%. Ini kekuatan dua pasangan ini. Menarik. Nah, kemudian simulasi Yuyun Hidayat, Edwin, dan Yusri ada 49% untuk Yuyun Edwin, 25,83% Yusri Rinto. Ketika diproyeksikan dua pasangan, undecided vote-nya disebar ke dua pasangan ini, maka hasilnya 68,33% Yuyun Edwin, 31,67% Yusri Rinto. Simulasi ketiga adalah Yuyun Edwin dan Yusar Misharti. 51,83% untuk Yuyun Edwin, 20% untuk Yusar Misharti, dan 28,17% untuk yang belum menentukan pilihan. Sebaran meratanya menghasilkan 72,50% itu Yuyun Edwin dan 27,50% itu Yusar Misharti. Variabel terakhir dalam survei ini adalah tingkat kemantapan. Jadi sudah ada 57,17% yang sudah yakin. Jadi hampir 60%. Sementara sisanya 39,5% dan 3,3% ini masih bisa berubah. Kenapa? Jadi faktor utama perubahan ini, alasan utamanya adalah karena pasangan calon berkampanye di wilayah tempat tinggalnya. Itu sebesar 41,77%. Berarti kampanye hari ini sangat efektif begitu ya. Dia ingin ditemui gitu, masyarakat ingin ditemui, maka dia akan memilih begitu ya. Kemudian karena kebanyakan orang atau tetangga, saudara di wilayah itu memilih pasangan calon itu sebesar 12,24%. Ini menarik nih. Jadi ikut-ikutan begitu ya. Kemudian 11,81% karena orang yang menjadi panutan itu juga merubah pilihan. Ini jadi faktor ikut-ikutan ini cukup besar. Ada sekitar 20, kalau di jumlah itu ada sekitar 20%. Sementara karena uang dan barang itu sebesar 11,39%. Nah, yang terakhir bahwa tingkat kemantapan di masing-masing calon ini adalah yang paling tinggi, yang sudah yakin itu adalah Yuyun Edwin sebesar 50,4%. Kemudian di posisi kedua Yusri Rinto ini 47,4%, jadi tingkat kemantapannya. Kemudian Ahmad Yusar Misharti sebesar 43% dan terakhir Repol Ardo sebesar 37,7%. Teman-teman Indopol, jadi kesimpulannya ini masih dinamis menurut saya. Masih ada 10 hari lagi. Ya, ada 11% yang undecided voter. Kemudian masih ada sekitar 40, kurang lebih 40% yang masih bisa berubah. Nah, bagaimana paslon-paslon ini bisa memanfaatkan dua hal itu untuk mengubah elektabilitasnya? Nanti kita akan saksikan di survei terakhir kami menjelang pencoblosan. Terima kasih dari saya, Ratno Sulistianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.